Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun berada. Jumpa lagi bersama program Dialog Interaktif. Malam hari ini di studio Satelit TV kehadiran 3 narasumber. Cantik-cantik semua ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam ibu-ibu semua. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam, alhamdulillah. Sudah hadir 3 narasumber, kami perkenalkan. Yang pertama, yang di tengah, Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Ibu Eka Sulistianingsih. Selamat malam Ibu. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Lalu di sebelah kiri saya, Ibu Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Ibu Retno Sudewi. Selamat malam Ibu. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, narasumber ketiga, ada Sekretaris Dinas DPPKB P3A Kabupaten Banyumas, Ibu Rustin Harwanti. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Hanan, selamat malam masyarakat Banyumas yang saya cintai. Iya, alhamdulillah sehat semua Ibu. Alhamdulillah, amin. Kami ucapkan selamat datang di studio Satelit TV. Mungkin ini kali pertama ini bagi ibu-ibu semua bisa hadir di studio Satelit TV. Pemirsa Satelit TV, pada malam hari ini kita akan berbincang dengan para narasumber tentang kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diadakan di Kabupaten Banyumas. Di kesempatan ini kami memberi kesempatan pertama kepada Ibu Eka untuk menceritakan latar belakang kegiatan tersebut. Ya. Monggo Ibu. Terima kasih. Jadi pemerintah pada tahun 92 itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2000. Maksud saya pada tahun 2009, tahun 92, mohon maaf. Itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 92 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 yang intinya di undang-undang tersebut mengatakan bahwa keluarga itu adalah wahana utama dan pertama dalam upaya untuk meningkatkan kualitas bangsa. Jadi undang-undang itu mengamanahkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas keluarga, karena keluarga itu harus tidak saja menjadi objek dari pembangunan, tapi juga bisa menjadi subjek dari pembangunan. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi keluarga ini menjadi suatu institusi yang sangat penting, karena keluarga ini merupakan institusi terkecil dalam masyarakat. Nah, sehingga kemudian juga diinisiasi dari sejarah perjuangan bangsa, di mana ketika itu pada masa ketika para pejuang-pejuang kita berperang, ada satu masa di mana pejuang-pejuang kita kembali setelah berperang kembali ke rumahnya masing-masing, berkumpul kembali dengan keluarganya, kemudian berketurunan gitu. Nah, sejak itulah kemudian hari tanggal 29 Juni dinyatakan sebagai Hari Keluarga. Nah, gitu. Nah, itu sejak tahun 1993 Hari Keluarga mulai diperingati. Ya, kita menginginkan bahwa Hari Keluarga itu menjadi momen penting yang diingat oleh seluruh keluarga Indonesia, betapa pentingnya keluarga bagi anggota keluarga masing-masing, bagi kita semua gitu. Di tahun 2014 melalui keputusan Presiden nomor 39 dinyatakan bahwa Hari Keluarga itu adalah hari libur nasional. Maksudnya bagaimana? Pemerintah menetapkan Hari Keluarga tanggal 29 Juni itu sebagai hari libur. Itu maksudnya adalah supaya kita semua bertemu. Momentum berkumpul, momentum mengingatkan kembali bahwa keluarga Indonesia yang sudah bisa menjadi negara adidaya. Syaratnya adalah warganya harus berkualitas. Padahal kita tahu tadi bahwa wahana pendidikan utama dan pertama adalah di keluarga. Maka keluarga harus berkualitas. Maka tema di tahun ini menjadi sangat penting untuk menjadi ruh dari acara ini. Kenapa? Karena tahun 2000
24 ini merupakan akhir dari RPJMN 2020-2024. Ada amanah baru kita di 2021 melalui Inpres, melalui instruksi Presiden, melalui Perpres, melalui Perpres 72 tahun 2021, Presiden mengamanahkan kepada kita untuk menurunkan kasus stunting. Ya, kasus stunting keluarga anak-anak tidak boleh ada yang stunting supaya semua sehat, menjadi anggota keluarga yang sehat, bisa mengisi Indonesia Emas. Kira-kira begitu. Nanti dijelaskan oleh ibu-ibu di samping kiri dan samping kanan saya. Pemirsa, jadi ini menarik. Jadi ketika tema Harganas 31 adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas, ini ada titik start yang penting dimulai dari keluarga. Dari diri kita. Setiap orang di setiap rumah membina hubungan yang harmonis dengan keluarga. Nanti keluarga dengan keluarga akan menyatu menjadi lingkungan skup wilayah, wilayah diperluas kabupaten, provinsi, sampai menuju Indonesia yang berkualitas. Generasi emas akan terlahir dari lingkungan keluarga yang harmonis, yang sehat, dan sebagainya. Nah, kita menyapa kepada Ibu Dewi terkait Harganas ini, barangkali apa yang dilakukan ini, kesiapannya untuk peringatan Harganas. Ya, menindaklanjuti dari Bu Eka tadi ya. Jadi kalau di Provinsi Jawa Tengah yang setiap tahunnya itu kan pasti juga dirayakan. Biasanya dirayakan di satu kabupaten atau kota ya. Tapi untuk tahun ini kita merayakannya, memperingatinya Hari Keluarga Nasional itu di dua tempat. Yang pertama besok tanggal 12 Juni di Kabupaten Banyumas. Di mana di Kabupaten Banyumas itu kita terfokus di 3 ekskaresidenan nanti ya, yang bisa hadir, yaitu ekskaresidenan Banyumas sendiri, kemudian Kedu dan Pekalongan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di semua wilayah di luar itu juga kita nanti pakai online ya, jadi bisa merasakan gegap gempitanya ya dengan kegiatan yang ada di Banyumas. Kemudian yang kedua, minggu depan ya, insya Allah itu 2 minggu lagi itu nanti kita di Jepara ya, kira-kira tanggal 20-an ya nanti di 20-an nanti ketika di Jepara. Di Kabupaten Jepara itu nanti di ekskaresidenan Pati, kemudian ekskaresidenan Surakarta dan ekskaresidenan Semarang. Banyak sekali kegiatan yang bisa dirangkum, menerjemahkan dari tema dari BKKBN Pusat ya, bagaimana keluarga yang berkualitas menuju Indonesia Emas. Nah, itu kita kan kembali di provinsi dulu. Keluarga itu kan sangat penting sekali ya, sehingga nanti tidak hanya kita dari pemerintah saja, tapi melibatkan semuanya, semua mitra ya, termasuk di tim penggerak PKK salah satunya. Jadi peran dari seorang ibu itu sangat penting. Begitu juga peran seorang ayah di sana. Jadi yang namanya keluarga itu tidak hanya ibu saja yang mengasuh anak. Selama ini mindset yang bahwa untuk pengasuhan anak adalah ibu, kita pupus dong. Ayah termasuk Mas Hanan juga ya. Itu kan harus pengasuhan juga ada. Dan di Jawa Tengah itu ada Mas Hanan, namanya Garba Perak, Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak. Ya, itu ya, jadi peran ayah itu nanti ada. Jadi kegiatan-kegiatan yang nanti bisa dilakukan, nanti kita juga ada kembali ke meja makan. Kembali ke meja makan itu bukan berarti kita makan tapi tetap sama megang gadget loh, enggak, bukan ya. Nah, kita makan bareng, tapi sama-sama sibuk. Tidak ada komunikasi, bukan itu. Yang dimaksud kembali ke meja makan, bagaimana kita nanti bisa saling berkomunikasi di sana. Dan itu yang selama ini kita tinggalkan. Itu salah satu poin. Ibu Dewi, kita tahan dulu, kita jeda pariwara. Setelah ini kita lanjut kembali. Pemirsa Satelit TV, kembali bersama kami dalam bincang persiapan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tingkat Jawa Tengah yang akan diadakan di Kabupaten Banyumas.
kembali bersama Ibu Dewi. Kita lanjutkan Bu, tadi kan ada 2 tempat ini, Banyumas dan Jepara. Banyumas besok tanggal 12, Jepara nanti tanggalnya sekitar 20-an ya. Tadi juga ditekankan juga bahwa keluarga ini peran tanggung jawabnya bersama ini orang tua, ibu dan ayah. Nah, Ibu nanti bisa memperdalam lagi untuk kegiatan yang akan dilakukan di Banyumas apa saja. Ya. Jadi kalau di Banyumas tuh nanti kita ada kick off tentang gerakan serentak penurunan stunting, percepatan penurunan atau pencegahan stunting. Ya, itu kita nanti ada 10 aksi yang harus dilakukan. Yang penting juga setelah melakukan, jadi kita mulai mendata nih ya, siapa saja yang calon pengantin, ibu hamil, kemudian anak-anak batuta maupun balita. Ya. Setelah itu juga harus ada intervensinya. Tetapi dari 10 aksi itu yang penting setelah mereka melakukan pendataan mau diapakan kan harus ada intervensi, dan yang terakhir harus dilaporkan ya. Nah ini yang kadang sudah dilakukan tapi tidak datanya tidak dimasukkan, sehingga kita dari tim baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat kan harus tahu intervensinya kalau data itu komplit ya. Nah, selain itu juga nanti ada launching tentang LC Meal Day yang sebenarnya sudah dilakukan di tingkat provinsi itu di tanggal 20 kemarin 20 Mei di Kota Semarang. Tetapi ini nanti akan kita gerakkan lagi, gemakan lagi tentang LC Meal Day. Sama sebenarnya dari BKKBN itu mempunyai aplikasi namanya LC Meal. Tapi di Jawa Tengah kita tekankan lagi ada namanya LC Meal Day, bahwa setiap tim pendamping keluarga yang sudah melakukan intervensi itu ya dimasukkan dalam aplikasi tersebut ya. Sehingga selain sudah melakukan penggerakan intervensi, data-data tersebut harus dimasukkan di dalam aplikasi LCMail. Nah, kemudian kita selain orang tua nih, tadi kan peran ayah, peran ibu, peran anak juga nggak kalah hebatnya, sehingga ada forum genre, forum anak, kita satukan, mereka punya visi dan misi yang sama sebenarnya, kita satukan, mereka punya suara anak sebenarnya apa sih yang akan mereka inginkan, sehingga kami di pemerintahan bisa mengetahui keinginan para anak-anak tersebut. Begitu juga kegiatan yang ada di Jepara, ada tambahan lagi nanti juga ada pengukuhan Bunda Genre untuk Ibu PJ Gubernur ya, sehingga peran dari Ibu PJ kepada anak-anak itu bisa nanti lebih optimal lagi setelah beliau nanti dikukuhkan menjadi Bunda Genre. Oh, banyak kegiatan. Banyak sekali kegiatan. Nanti kalau lebih jelasnya kan Bu Rustin yang di Banyumasnya. Siap-siap. Lanjut ke Bu Rustin nih. Bicara soal kegiatan Bu, kan besok nih tanggal 12 Juni. Tempatnya di mana Bu? Terus kegiatannya apa aja secara teknis? Terima kasih. Ini kalau untuk tempat kami di Gor Satria Mas. Jadi kepada semua masyarakat Banyumas barangkali mau ikut merayakan, kami mendapat tugas Bun dari provinsi, juga dari perwakilan dari pusat perwakilan BKKBN, pelaksanaan Harganas ke-31 tingkat provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah disampaikan Bu Dewi bahwa 3 ekskarisidenan yang itu terdiri dari 16 kabupaten kota yang ada yang akan rawuh ke sini. Jadi besok itu alhamdulillah kami Kabupaten Banyumas ditugasi untuk perayaan peringatan ke-31 tingkat provinsi untuk wilayah 3 ekskarisidenan. Kami di Gor Mas, di depannya Sasana Krida. Di situ ada kami buat karena ada juga gebyar UPPKA. UPPKA itu usaha peningkatan pendapatan para aseptor. Jadi ada 27 kecamatan yang memberikan gebyar itu. UPPKA, kemudian juga akan ada tadi Bu Dewi sudah menyampaikan bahwa ada keluarga itu tidak cuma bapak ibu juga anak. Jadi pada saat perayaan besok kami insya Allah
melibatkan baik itu ibu, bapak maupun anak. Lengkap. Jadi ya kami diawali dengan sehat, yaitu dengan senam bersama. Senam. Pada saat jam 7 pagi kami senam bersama kepada semua yang hadir, termasuk VVIP kita senam bersama. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan. Peninjauan lapangannya tadi ada role play kami yang kembali ke meja makan, Bu. Di situ ada 6 keluarga yang kita siapkan duduk di meja makan untuk mengembalikan keharmonisan sebagai bentuk saja bahwa kita harus kembali ke meja makan, kembali harmonisasi di keluarga Banyumas ini tentunya sambil kita juga tetap menurunkan stunting, ada pencegahan stunting karena kami di Banyumas ini ada Benting Mas, Mas Ari. Benting Mas itu bebaskan stunting masyarakat Banyumas. Di role play meja makan itu pun kami yang kita sebagai simbol duduk adalah mereka keluarga yang terindikasi stunting. Tapi ada ibu, bapak dan anak. Kemudian LC Milde ada calon pengantin yang akan nanti juga mendapat sertifikat di launching seperti yang tadi Bu Dewi ngentikan. Nah, ini poin-poinnya. Kemudian setelah melihat tadi UPPK ada juga donor darahnya, Mas. Ada donor darah dilanjutkan juga dengan tadi intak. Intaknya itu intervensi serentak yang kita perlihatkan di situ adalah posyandunya karena berawal dari intervensi serentak ini diawali dari bagaimana para baduta, calon pengantin, kemudian juga ibu hamil memeriksakan dirinya ke posyandu. Sehingga ada satu posyandu yang kita role playkan juga di acara besok di GOR. Nanti di Pirsani, kemudian kita juga Banyumas punya komitmen untuk menurunkan itu dengan apalagi besok pencanangan untuk intaknya di Kabupaten Banyumas. Insya Allah moga-moga Kabupaten Banyumas juga segera bisa kita menurunkan angka stunting yang ada di Banyumas. Jadi nanti ada untuk perayaan, bukan perayaan ya, pencanangan dari intak itu kita akan semuanya berkomitmen karena intak ini kan tidak cukup dari kami di BPKB P3A saja, kemudian teman-teman ini. Jadi yang hadir karena yang mau hadir adalah para kepala OPD, para camatnya, kemudian juga sampai ke 331 kades bersama ketua tim penggerak PKK. Ini kan beliau tadi bahwa ini semua ibu juga peran. Ibunya kita ini kan dengan ketua tim penggerak PKK-nya. Jadi pesan ini sampai ke desa. Kemudian komitmennya juga sampai ke desa. Nanti insya Allah moga-moga sesuai harapan ya Mbak Ika, bahwa keluarga harus berkualitas. Insya Allah dengan tidak ada stunting di Kabupaten Banyumas kita bisa menuju ke itu. Amin. Gitu. Itu Mas Anan. Siap. Terima kasih Bu Rustin. Pemirsa, tadi sudah disampaikan kegiatannya ini melibatkan tadi keluarga inti, masyarakat luas ya, termasuk ke tingkat desa ya. Tingkat desa. Jadi harapannya gaung Harganas ini nilai pesannya terus keserentakan kegiatan ini sampai betul-betul ke masyarakat di lapis paling bawah. Ya, besok pemirsa yang di rumah penasaran dengan kegiatan Harganas bisa datang ke Kompleks GOR Satria Purwokerto. Diawali dengan kegiatan senam bersama. Lalu ada stand-stand Ibu? Ada stand-stand pameran dan termasuk tadi donor darah. Silahkan besok bisa diramaikan ke GOR Satria Purwokerto. Pemirsa Satelit TV, kembali lagi bersama kami dalam dialog interaktif peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, untuk kegiatan di tingkat Jawa Tengah diadakan di 2 lokasi. Kabupaten Banyumas diadakan besok tanggal 12 Juni dan satu lagi di Jepara untuk pelaksanaan sekitar tanggal 20. Selain Harganas tingkat provinsi, juga ada peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat nasional yang diadakan
di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Berarti Jawa Tengah yang menjadi Di Semarang. tuan rumah. Dalam Ya, hal betul. ini diadakan di Kota Semarang. Kota Semarang. Saya ingin bertanya kepada Ibu Eka bagaimana kegiatan yang tingkat nasional ini, Bu. Apa saja kegiatannya? Ya, pertama-tama barangkali masyarakat Banyumas, masyarakat Jawa Tengah harus tahu kenapa tahun ini, tahun 2024 ini di Hari Keluarga Nasional ke-31 ini Jawa Tengah menjadi lokasi dari pelaksanaan Hari Keluarga Nasional. Jadi ada sesuatu yang istimewa di Provinsi Jawa Tengah ini. Jadi indeks pembangunan keluarga Jawa Tengah ini tinggi. Lebih tinggi dari indeks pembangunan keluarga di nasional ya. Jadi domain ya dari indeks pembangunan keluarga itu kan ada ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya, kesejahteraan ini kemandirian ya, ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan, dan domain yang paling tinggi itu adalah di kebahagiaan. Jadi keluarga-keluarga di Jawa Tengah ini, masyarakat Jawa Tengah ini adalah masyarakat yang paling bahagia se-Indonesia. Jadi salah satunya indeks pembangunan keluarganya tinggi ya. Selain ya stuntingnya turun terus ya. Ya walaupun di tahun terakhir turunnya nggak begitu banyak ya, tapi turun terus. Ini apresiasi terhadap para pengelola program pembangunan keluarga di Provinsi Jawa Tengah itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, Ibu Rustin, Ibu Sekdin. Jadi itu semacam simulasi dari pelaksanaan program-program pembangunan keluarga, program percepatan penurunan stunting. Kalau di Banyumas, di Jepara ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengupayakan adanya edukasi untuk upaya-upaya meminimalisir terjadinya kasus stunting baru, misalnya gitu kan. Kemudian ada edukasi tentang bagaimana mengembalikan komunikasi di dalam keluarga, karena kita banyak dari kita yang memaknai 4.0 itu menjadi kebablasan ya. Kita terus menggunakan gadget semua malah kelewatan gitu. Jadi kita justru dikendalikan oleh benda pipih ini. Gitu. Jadi kadang-kadang ada keluarga ibu dan anaknya di lantai atas, ibunya di lantai bawah. Makan nak, sudah makan belum? Coba kita diminta untuk menyediakan waktu sedikit saja, 20 menit, 30 menit untuk bisa sama-sama keluarga. Tapi intinya adalah momen Hari Keluarga Nasional di Provinsi Jawa Tengah ini untuk tingkat nasional nanti dilaksanakan pada tanggal 29 Juni. 29 Juni itu akan menghadirkan kurang lebih 10.000 tamu dari seluruh Indonesia yang kita akan bersama-sama mengembalikan, bersama-sama mengingatkan kepada keluarga untuk tentang pentingnya keluarga yang merupakan segala-galanya bagi kita gitu. Kurang lebih dengan berbagai kegiatannya macam-macam. Mulai dari nanti tanggal 23 dibuka dengan fun walk. Ya. 23 ini ya. Tanggal 23 family fun walk. Jadi keluarga selain tadi ada edukasi komunikasi dalam keluarga dalam bentuk makan bersama, juga olahraga bersama gitu. Nanti tanggal 23. Tanggal 25 akan ada kurang lebih pertemuan dengan tim percepatan penurunan stunting se-Indonesia. Kurang lebih diikuti oleh 1.000 tim pengelola percepatan penurunan stunting. Kemudian nanti akan ada pelayanan KB perusahaan, pelayanan KB di perusahaan yang akan dilakukan di tadi sudah kalau di Banyumas, di Jepara sudah, nanti akan ada di Semarang juga. Kemudian akan ada bakti-bakti sosial. Kemudian ada pemberian bantuan kepada keluarga-keluarga berisiko stunting. Memang kita tahun ini agak kencang untuk percepatan penurunan stunting. Jadi intinya miniatur dari pelaksanaan program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting dilaksanakan. Tapi kita mengupayakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada keluarga-keluarga berisiko stunting dalam peringatan Hari Keluarga Nasional di tahun ini. Jadi kita menginginkan ini Hari Keluarga ini bukannya hari para birokrat pengelola program, tapi harinya keluarga-keluarga Indonesia. Gitu kurang lebih.
Terima kasih Bu. Kalau saya dengar pesannya itu sangat mengena ini. Yang pertama adalah tadi mendengar bahwa masyarakat Jawa Tengah ini indikator angka bahagianya itu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Mungkin ini nilai pesan yang disampaikan dengan kegiatan dipusatkan di Jawa Tengah. Harapannya kebahagiaan ini juga menular, bisa ditularkan ke peserta yang lain ini yang datang dari beberapa Ya, seluruh provinsi, se-Indonesia, Mas. bisa ditularkan. Nilai penting lain adalah menggaungkan peran keluarga, menguatkan peran keluarga di mana pada saat ini mungkin ketika kita sering mendengar berita di televisi ada kasus-kasus yang menimpa relasi hubungan keluarga itu menjadi titik segar untuk memulihkan, menguatkan kembali penguatan peran-peran keluarga. Dan poin yang kedua tadi soal bagaimana upaya stunting ibu menjadi perhatian dan terus untuk digalakkan. Ya, dan memang Mas ini kan apa ya, masalah-masalah di dalam keluarga ini kan semakin banyak kompleks ya. Mulai dari mental health ya kan, toksik di dalam relasi antar keluarga, kasus perceraian juga tinggi, kekerasan di dalam rumah tangga juga tinggi, kekerasan untuk anak juga tinggi. Jadi banyak hal yang membutuhkan momentum untuk mengingatkan kepada keluarga bahwa keluarga itu saya setuju. Betul. Ketika tadi kita bicara role play di tempat meja makan, kembali ke meja makan. Betul bahwa jangan pandang remeh mungkin makan bersama itu dan jarang dilakukan kan jangan pandang tempat mejanya yang bagus ya Bu, tapi lihat esensi makan bersama tanpa jangan pegang HP lah di tempat makan udah pegang sendok ya tangan kiri. Nah ini perlu pegang handphone dulu untuk untuk foto story. Kembali ke meja makan ini sudah dilaksanakan pertama kali dilaksanakan di Sumatera Barat. Nah, pemerintah Sumatera Barat itu pemerintah Kota Padang itu ketika itu kemudian membuat aturan bahwa sejak pukul 17 sampai dengan pukul 20 itu keluarga harus berkumpul, mulai bersiap-siap melaksanakan sholat maghrib, kemudian semua gadget disimpan, kemudian berkomunikasi sambil makan, sampai mengeluarkan aturan seperti itu. Itu karena mengingat penting sekali komunikasi di dalam keluarga. Bahkan kan setelah 4.0 kemudian sebetulnya kita kembali lagi ke 5.0 di mana gadget gitu kemudian dikembalikan kepada bagaimana kita juga mengupayakan bahwa manusia adalah pengendali, bukan dikendalikan oleh gadget ini, tapi kita sebagai pengendali gadget. Betul, saya sepakat itu. Literasi digital di keluarga juga harus digaungkan. Jangan sampai kemudian dari komunikasi keluarga jadi berbatas karena masing-masing sibuk dengan gadget. Anak-anak juga, anak-anak yang nanti jadi calon pemimpin bangsa juga kan harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, punya kemampuan untuk berkomunikasi sosial, tapi komunikasi ini nggak bisa mereka punya kemampuannya kalau nggak dimulai dengan berkomunikasi di dalam keluarga. Latihan berkomunikasi itu kan juga dimulai dari keluarga. Mas Hanan itu pintar sekarang jadi reporter, pintar jadi host itu kan karena ketika Mas Hanan kecil komunikasi di dalam keluarga pasti sudah dibangun, diberikan kebebasan untuk melakukan komunikasi kan gitu, komunikasi terkendali gitu kan, pasti begitu. Kalau tidak komunikasi di dalam keluarga nggak bagus, biasanya seorang anak tidak tumbuh dengan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Pemirsa, itulah pentingnya bahwa keluarga ini tadi ada rasa bahagia harus muncul, komunikasi harus terbangun relasinya baik, dan di sini urgensi peringatan Harganas tadi tidak sekedar tempat ajang berkumpulnya beliau-beliau para pegiat perempuan dan anak saja, tapi semata memberikan gaung pada keluarga. Ayo kita kembali keluarga, kita kuatkan lagi pada keluarga. Komunikasi yang penting. Kita lanjut setelah jeda berikut ini. Pemirsa Satelit TV, kembali lagi bersama kami dalam bincang dialog interaktif bertemakan peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah ke-31. Kita sudah berbincang panjang dan lebar tadi seputar kegiatan lah.
Ini di segmen ini kita akan mempertajam bahwa ada salah satu kegiatan di peringatan Harganas ini adalah intervensi serentak pencegahan stunting. Ini menjadi menarik. Barangkali ini nanti pada siapapun narasumber bisa menjawab ya, kenapa sih dilakukan intervensi serentak terhadap pengentasan stunting? Iya. Ke Bu Eka, nanti Bu. Iya, nambahin. saya nyuwun izin kepada Bunda komandan saya nih. jadi intervensi serentak ini kita kan ingin ya, pemerintah menginginkan bahwa di Indonesia itu stunting itu jangan banyak-banyak. Kalau WHO itu memberi batas toleransi 20% saja, tapi pemerintah melalui Perpres 72 tahun 2021 itu menghendaki hanya 14%. 14% saja, tidak boleh lebih. Tapi kita di Provinsi Jawa Tengah kalau bisa ya stunting itu sangat ya kalau bisa nggak ada deh gitu ya. Tapi kalaupun sulit gitu ya, setidaknya tidak ada new stunting, tidak ada stunting baru. Ya kalau apa sebabnya, saya kira kita semua sudah sepakat ya. Kita semua sudah sepakat bahwa kita menginginkan tadi bahwa di tahun 2045 sudah harus jadi Indonesia emas, diisi oleh generasi-generasi emas. Generasi-generasi emas itu adalah mereka-mereka yang sehat, pinter, cerdas. Sementara kalau kita lihat stunting ini kan, anak stunting tidak hanya pendek, tidak hanya kurus, tapi juga nyuwun pangapunten, kecerdasannya terganggu, agak bodoh gitu ya. Bagaimana mau cari para pemimpin yang cerdas kalau anaknya stunting? Kalau 2045 itu kurang lebih 21 tahun lagi. Artinya anak-anak yang sekarang berusia 2 tahun itu, 23 tahun itu kan anak-anak nanti, anak-anak milenialnya itu semua isinya anak-anak yang kurang cerdas kan, nggak bisa kita jadi Indonesia emas, generasi emas. Intinya seperti itu. Nah, untuk itu maka kita harus meyakini bahwa anak-anak di Provinsi Jawa Tengah, anak-anak di Indonesia ini tumbuh dengan bagus, tumbuh besar, tumbuh sesuai dengan usianya, baik pertumbuhan maupun perkembangannya. Pertumbuhannya itu yang terkait dengan tinggi badan, berat badan, perkembangan yang terkait dengan motoriknya gitu. Jadi kita harus meyakini, kita harus make sure bahwa semua anak Jawa Tengah itu sehat, semua anak Indonesia itu sehat. Caranya seperti apa? Maka dilakukanlah pengukuran. Pengukuran serentak ini untuk mengambil baseline, untuk memberikan keyakinan melalui data-data yang diperoleh itu bahwa anak-anak kita memang tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Jadi nanti itu dilakukan pengukuran serentak semua anak balita di Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah itu diukur. Nah, bagaimana teknisnya? Saya kira nih Ibu cantik ini yang ahlinya. Siap. Mau langsung disambung. Ketua Bidang Data Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah. Jadi Mas Anan, kalau sebenarnya di nasional itu sama ya, tapi ada beberapa penekanan yang ada di Jawa Tengah. Kan memang dalam hal intervensi itu kita punya namanya tim pendamping keluarga, itu di wilayah paling terkecil. Siapa itu tim pendamping keluarga? Ada 3 sebenarnya, ada kader KB, kader tenaga medis ya, dari medis, kemudian kader PKK. Nah, di Jawa Tengah itu kita harus meningkatkan kualitas dulu pada kader-kadernya. Kemudian kita memberikan mereka semacam pengetahuan dan keterampilan. 3 dulu yang pokok ya, yaitu tentang makanan dulu. Ya, ada makanan, kemudian ada ukuran, ada kahanan. 3 itu yang fokus ya. Nah, sehingga intervensi apa dulu sih? Oh, tentang ukuran tadi yang sudah disampaikan Bu Eka tadi. Apa-apa saja yang perlu diukur, termasuk tadi ya ukuran berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan gitu ya. Itu kan ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya yang ini ya terindikasi dia itu stunting, sehingga intervensinya akan lebih mudah dalam hal pengukuran. Kemudian makanan bagaimana cara memberikan makanan sampai dimakan. Jadi tidak hanya diberikan telur ya. Ini satu keluarga kasih telur berapa kuintal, berapa kilo lah, tapi
tepat nggak sih? Tepat nggak sih makanan itu? Kalau dulu kan kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi kan tidak hanya sekedar 4 sehat 5 sempurna. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu yang akan disampaikan oleh TPK tadi, tim pendamping keluarga, itu dari segi makanan yang bergizi dan tepat sasaran yang penting ya. Jadi semua yang diberikan itu juga pas untuk keluarga risiko stunting. Kemudian kahanan, ya itu yang kadang dilupakan tuh kahanan. Kahanan itu kan hidup sehat, lingkungan sehat, bersih, sanitasi ya. Lingkungan yang bersih itu seperti apa? Itu sebenarnya yang diintervensi. Nah, sehingga kita besok itu kick off itu kita melakukan serentak. Jadi ada pendataan posyandu buka jam berapa. Kemudian apakah siapa yang datang? Ada pendataan itu. Kemudian alatnya juga sudah dikalibrasi atau belum ya. Kadang kan cara pengukurannya itu juga harus tepat, tidak asal ngukur gitu ya. Nah, sehingga itu nanti dilakukan pendataan, kemudian kita jadi tahu by name by address-nya kan ada siapa yang perlu diintervensi. Itu dilakukan secara serentak gitu ya, sehingga tidak ada yang kelewatan. Nah, ini yang terpenting supaya nanti 10 aksi yang dilakukan pada rencana intervensi serentak pencegahan stunting. Kan yang penting mencegah. Daripada menanganin kan. Betul. Nah, sehingga nanti Indonesia Emas itu bisa terwujud lewat anak-anak yang bebas dari stunting. Oke, pemirsa, arah dan rencananya itu sudah tersiap jelas ini ya. Dukungan dari masyarakat pun perlu gitu ya Bu ya. Tadi kan rencana peta jalannya sudah disiapkan. Masyarakat juga harus dengan baik, termasuk pada saatnya nanti ketika dilakukan pengukuran juga harus terlibat aktif di situ. Oke, nah begitu pemirsa, nanti kita siap dukung kegiatan intervensi serentak stunting di setiap wilayah tempat. Pencegahan stunting di setiap lingkungan tempat tinggal Anda semua. Pemirsa Satelit TV, tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang bersama dengan para narasumber cantik ini. Di sesi terakhir, kita ingin mendengar pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Eka selaku Kepala Perwakilan BKKBN Nasional di Provinsi Jawa Tengah. Monggo Ibu. Terima kasih Mas Hanan atas kesempatan yang diberikan. Saya kira ini kesempatan yang sangat indah dan sangat baik untuk titip pesan. Pertama kepada pemerintah Kabupaten Banyumas, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan komitmen yang telah diberikan untuk pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting yang tercermin dari aktivitas dan dukungan, bahkan sampai dengan Satelit TV memberikan dukungan. Kemudian saya nyuwun izin untuk titip pesan kepada seluruh keluarga yang ada di Banyumas, keluarga yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah di mana siaran ini dapat diterima. Mari kita sama-sama untuk bisa memberikan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. Caranya seperti apa? Caranya sederhana, yang punya balita tolong untuk membawa balitanya ke posyandu untuk dapat diukur. Tetangganya yang melihat ada balita yang tidak dibawa ke posyandu, tolong diingatkan untuk dibawa ke posyandu. Calon pengantin mohon untuk bisa memeriksakan kesehatannya 3 bulan sebelum menikah, kemudian nanti mengisi aplikasi elektronik siap nikah, siap hamil. Pak Gubernur Jawa Tengah sudah meluncing LC Mil Day, di mana setiap tanggal 10 mereka-mereka calon pengantin yang harus mengisi LC Mil sudah mengisi LC Mil. Untuk apa? Datanya sangat diperlukan untuk melakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga. Kemudian ibu hamil, tolong jangan lupa untuk memeriksakan kesehatannya, kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilan. Oke, titip itu saja. Siap. Terima kasih Ibu Eka atas pesannya. Jadi tadi satu lagi, saya lupa untuk remaja putri.
periksa kesehatannya, jangan sampai lupa anemia. terindikasi kekurangan energi kronik yang ditandai dengan lingkar lengannya tidak boleh kurang dari 23,5, HB-nya tidak boleh kurang dari 12. Siapkan diri untuk bisa jadi calon ibu yang baik, calon ibu yang sehat, yang nanti akan melahirkan anak-anak yang sehat. Betul, betul. Gitu. Terima kasih Satelit TV. Siap, terima kasih Ibu. Nah, pemirsa, tadi pesannya ini lengkap saya kira, menyeluruh. Butuh dukungan dari masyarakat. Datang ke posyandu, lakukan pengukuran, calon pengantin juga, remaja juga. Kayaknya semuanya itu udah komplit kena semua pesannya. Nah, sampai di penghujung acara, pemirsa kita dengarkan closing statement dari para narasumber. Fokusnya adalah kepada keluarga, peran keluarga, kebahagiaan keluarga, kesehatan keluarga. Kita mulai dari Ibu Rustin. Oh, siap. Pada Ibu Rustin silahkan. Ya. Tadi saya Bu Maika kan sudah menyampaikan bahwa Banyumas ini ada titip pesan untuk Banyumas. Saya juga menghaturkan Ibu atas nama ini pemerintah Kabupaten Banyumas juga. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menjadi tempat untuk peringatan Harganas sekaligus kick off untuk percepatan pencegahan penurunan stunting. Semoga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik karena ini besok. Mohon doanya dan mohon maaf andai kami belum bisa maksimal. Itu yang pertama. Kemudian untuk closing statementnya keluarga adalah tempat kembali. Seperti tadi tempatnya Mas Hanan. Keluarga tempat kembali, mari kita kembali mengembalikan keharmonisan keluarga, sempatkan untuk kembali ke meja makan dengan tanpa gadget selama kita makan bersama. Insya Allah kembali ke meja makan akan membuat kita harmonisasi di dalam keluarga kembali terbentuk, dan hubungan komunikasi inilah yang utama untuk membangun keluarga yang berkualitas. Siap. Terima kasih Bu gitu ya. Rustin. Penekanannya pada keluarga melalui kegiatan yang sederhana, makan bersama, mengurangi gadget, meningkatkan komunikasi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dewi, closing statement. Monggo Ibu. Ya. Keluarga yang bahagia itu kalau kita tahu perannya masing-masing sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai anak. Kunci utama itu adalah komunikasi. Ya. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita tahu kesulitan masing-masing, kita tahu kesenangan masing-masing. Ya. Yang pasti saya mengimbau sekali lagi, peran ayah itu sangat penting di dalam pertumbuhan si anak, bagi kebahagiaan si istri. Ya. Karena dengan adanya keharmonisan di keluarga, terutama ayah yang mengayomi, saya yakin pasti tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, baik itu pada istri maupun pada anak. Kemudian juga tidak ada perceraian juga di sana. Yang pasti keharmonisan itu adalah kunci utama, dan anak bisa tumbuh dengan bahagia. Jadi saya menutip juga ada kata-kata bahwa pria seksi itu bukan karena dia six pack, tapi dia yang bisa mengayomi keluarga. Luar biasa. Para pemirsa yang laki-laki ini, bukan soal jadi tidak harus fisik. six pack ya. Tidak harus. Tapi bagaimana Six pack, kepekaan. tapi kalau dia kekerasan ya. Artinya pria yang tidak six pack tidak harus susah. Bisa. Ya. Jangan nggak bisa tidur karena nggak six pack. Oke. Kembali kita dengarkan ini. Tadi terima kasih Bu Dewi, bahwa pemirsa laki-laki ini dituntut juga kepekaan, mengayomi, membangun keluarga bersama-sama dengan yang lain, dengan anak, dengan istri. Perannya ya Bu ya, berbagi peran, saling mengerti. Oke, terima kasih. Terakhir kepada Ibu Eka. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Rustin maupun yang disampaikan oleh Ibu Dewi tentang definisi keluarga, kebahagiaan di dalam keluarga itu sudah lengkap. Kalau saya kira mengajak semua pemirsa yang bisa terjangkau oleh siaran ini untuk agaknya kita sepakat ya bahwa lagu Keluarga Cemara itu tepat banget. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga.
Begitu Satu ya. lagi Jadi keluarga adalah segala-galanya, maka Ya. memahami masalah dan potensi kekuatan masing-masing anggota keluarga itu sangat penting. Maka itu bisa didapatkan kalau kita terus berkomunikasi di dalam keluarga. Kita bisa menjadi warga negara yang baik, anggota masyarakat yang baik kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, punya kemampuan komunikasi sosial, dan komunikasi itu diperoleh di dalam keluarga. Selamat Hari Keluarga, mari dukung Hari Keluarga. Mari kita merayakan Hari Keluarga di keluarga kita masing-masing dengan potensi dan kekuatan keluarga kita masing-masing sesuai dengan kearifan lokal di wilayah kita masing-masing. Selamat Hari Keluarga. Wah, luar biasa ini. Wah, luar biasa closingnya. Pemirsa, demikian sudah kita simak bersama, bincang-bincang hingga closing statement yang saya kira ini nilai berat sekali ini, rasanya masuk ke sanubari. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi, selain juga mendoakan agar acara besok sukses. Amin, Mengizinkan. amin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada para pemirsa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.